Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa yang terhormat, agama Islam tidak hanya mengajarkan tentang ritual ibadah. Al-Quran tidak hanya menyajikan tentang kepatuhan kepada Allah, kepatuhan terhadap Nabi, ataupun pada dimensi akhlak budi pekerti saja. Tetapi dia juga menginformasikan kepada kita tentang pola hidup yang sehat. Bagaimana seorang manusia itu dapat hidup sehat, yang pada akhirnya kita memiliki harapan dengan investasi kesehatan yang kita miliki, dapat hidup secara berjangka panjang lagi, dan yang paling penting adalah dengan kesehatan itu kita bisa semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh Al-Quran mengajarkan kita tentang tips ataupun poin-poin penting yang mesti dijaga oleh seorang manusia agar hidup sehat, bugar dalam menjalankan aktivitasnya. Yang pertama kata Al-Quran, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Apapun itu kalau berlebih-lebihan bisa berbahaya kepada kita. Kalau kita mau sehat, maka ketika bicara tentang mengkonsumsi makanan, makanlah segala macam makanan sepanjang diperbolehkan, tetapi betapapun dia sangat diperbolehkan, satu hal yang penting, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Dan disinilah kita diajarkan untuk tidak melampaui batas. Berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar, itu adalah resep yang amat sangat berharga bagi kita. Siapa yang mampu untuk mengendalikan dirinya dari hasrat makan dengan menggunakan tips atau resep la tusrifu, tidak berlebihan, insya Allah dia menjadi orang yang sehat. Yang kedua, kata Al-Quran mensyaratkan secara tegas halalan thayyibah, harus dari jenis makanan yang halal, yang sehat. Yang halal itu bagaimana? Yang pertama adalah disebut dengan halal lizatihi. Materialnya halal, objeknya halal, jenis makanannya halal. Itu insya Allah menyehatkan kita. Yang kedua, halal dari aspek bisababihi, aspek sebabnya. Dalam pengertian kita harus memastikan selain halal dari sisi materinya, tetapi juga harus dipastikan kehalalan dari sisi sumber di mana makanan itu diperoleh. Kita harus pastikan bahwa kita tidak sedang mengambil makanan dari hak orang-orang yang teraniaya, orang-orang miskin, orang-orang tertindas. Kita tidak membelanjakan pendapatan itu dengan membeli makanan-makanan yang lalu kita berikan kepada anak, kepada istri, dan yang lainnya. Jadi kehalalan itu menyangkut dua hal, yaitu kehalalan dari sisi materi dan kehalalan dari sisi sumbernya. Dan yang ketiga adalah hindari yang namanya al-khabis, hal-hal yang menjijikkan. Menjijikkan itu dari sisi materinya dan dari sisi penamaan-penamaannya. Misalnya
Ada yang terkenal hari ini misalnya mie setan. Itu dianjurkan untuk tidak memakan karena bukan pada aspek makanannya, tetapi pelabelan itu membuat menghadirkan yang namanya al-khabis, hal-hal yang menjijikkan. Atau kita makan dengan makanan yang higienis, makanan yang halal, dengan pola yang tidak berlebihan, tetapi kita makan di daerah yang memiliki daya jangkit penyakit yang sangat akut misalnya, atau kita makan berpesta di radius yang amat sangat dekat dengan tempat pembuangan sampah. Nah, hal-hal seperti ini dianjurkan oleh agama. Jangan berlebih-lebihan, jangan boros, jangan melampaui batas kalau Anda makan. Ketika kita berbuka puasa, siapa yang melampaui batas, maka kecil kemungkinan untuk dia mampu memiliki kekuatan beribadah di tengah malam. Tapi kalau orang yang memiliki kemampuan hanya melepas dahaga, makan secukupnya, insya Allah dia menjadi orang yang kuat beribadah di malam hari. Termasuk juga betapapun kita ini berkeinginan untuk taat kepada Allah, tetapi sumber-sumber makanan yang kita konsumsi itu selalu tercakup di dalamnya ada hak-hak orang lain, ada milik orang lain, entah diambil secara paksa, entah diambil dalam bentuk tipu menipu, dalam bentuk pengingkaran janji dan sebagainya. Hal-hal seperti itu yang akan merusak dimensi kehalalan. Dan yang terakhir adalah mari kita mengkonsumsi makanan yang nyata dipastikan terhindar dari hal-hal yang menjijikkan itu. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.